Dan ini sangat panas sekali ya teman-teman. Saya sampai keringatan, ya Allah. Mudah-mudahan ini berkah. Saya karena tidak kuat panasnya, masya Allah tabarakallah. Kalau bahasa saya ngebulang ya, jadi pusing gitu. Penglihatan juga gelap. Jadi seperti inilah ya kondisinya teman saya atau sahabat saya. Bangun. Lihat teman-teman. Kasihan banget ya. Berusaha untuk makan, meski kata dia pahit ya. Pahit, nggak ada rasa sama sekali. Makan nasi aja pahit, apalagi makan sayuran kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan alhamdulillah jumpa lagi di channelnya Andre Nam. Dan tak kurang-kurang saya mendoakan teman-teman semua mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya untuk bisa pergi ke tanah suci Mekah ini, menjalankan ibadah haji ataupun umroh. Amin ya rabbal alamin. Dan di video kali ini saya sebenarnya ini lumayan sedih ya teman-teman. Karena kenapa? Teman saya atau saudara saya musibah ya teman-teman. Dia sekarang lagi sakit. Dan sakitnya itu bawaannya katanya mual sama panas badannya juga ya. Dan alhamdulillah kemarin juga saya sudah dikerik ya. Tapi katanya masih muntah-muntahnya itu masih ada ya teman-teman. Sekarang ini menunjukkan di Arab Saudi atau di kota Mekah ini jam 2:10 dan cuacanya juga sekarang masyaallah tabarakallah 40 derajat Celcius. Bisa dibilang sangat panas sekali ya teman-teman. Dan sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe bagi yang belum, biar saya tambah semangat bikin videonya. Dan kita langsung aja seperti apa. Sekitar kurang lebih kalau jalan kaki 10 menit ya dari tempat tinggalnya untuk menuju ke toko Indonesia. Dan mudah-mudahan juga ada yang saya cari ini ada gitu, biar teman saya itu bisa makan. Nah, buat teman-teman yang belum pernah merasakan rasanya kerja di luar negeri atau istilahnya merantau, kita jangan pandang anak rantau itu enak hidupnya ya. Karena kenapa? Ya bukan pengalaman teman saya atau yang lainnya. Jadi pengalaman saya pribadi ini menceritakan pengalaman pribadi saya sendiri. Sebenarnya jadi anak rantau itu atau pejuang devisa, ya Allah teman-teman, apalagi jauh dari orang tua. Kita sakit aja, siapa coba yang ngurusin dan ngasih kabar juga ke orang tua? Mungkin gak bakalan berani. Karena kenapa? Pasti orang tua itu bakalan merasakan atau kepikiran dan pastinya sangat sedih sekali. Apalagi ngedengar anaknya yang jauh dari seorang ibu, pasti seorang ibu juga ngerasain dan kepikiran terus. Dan sebagai anak rantau itu jarang sekali untuk ngasih tahu, meskipun sakit cukup dirasakan sama dirinya sendiri tanpa ngasih tahu orang tua. Jadi buat teman-teman yang dekat sama orang tua, jangan sia-siakan orang tua. Karena kalau sudah jauh dari orang tua, ya seperti kamilah, inilah nasib kami seorang perantau atau pejuang devisa yang berada di Timur Tengah ini. Dan buat para perantau lainnya juga yang berada di Taiwan, di Hong Kong, di Korea, di Singapura, di Jepang, dimanapun, saya bangga dan saya angkatkan jempol perantau-perantau dan tetap semangat meskipun banyak cobaannya. Dan sebenarnya dia juga sudah pengen ke rumah sakit ya teman-teman. Namun kami semua yang berada di samping dia atau yang dekat sama dia ngelarang dulu. Karena kenapa? Situasi sekarang itu lagi rawan ya, COVID-19 ini. Takut disangkanya kena COVID gitu, terjangkit COVID. Dan ini sangat panas sekali ya teman-teman. Saya sampai keringatan, ya Allah. Mudah-mudahan ini berkah. Dan saya juga bikin vlog ini, saya udah izin sama dia untuk nge-share, bukan buat apa-apa ya. Bukan saya cari muka apa, cari apa. Cuma saya pengen ngasih tahu kepada teman-teman semua kalau anak rantau itu sebenarnya tak seindah yang dibayangkan sama teman-teman yang belum pernah merantau. Mungkin kebanyakan anak rantau itu
gaya hidupnya atau di sosial medianya kelihatannya enak, berpakaiannya, penampilannya bisa dibilang beda sama yang di kampung. Mungkin itu cuma sekedar bisa dibilang hanya untuk membahagiakan diri sendiri. Dan mungkin ada juga sebagian yang cuma gaya-gayaan doang ya teman-teman. Saya jalan tadi udah 5 menit kah? Ya Allah, belum nyampe. Dan saya ini lebih jauh dari yang pertama saya ini ya. Tuh, masih ke jalur sana. Ini keringat saya kayak habis mandi nih. Ya Allah. Jadi beginilah ya teman-teman. Tadinya sih saya juga pengen sore aja gitu cari sayuran bayam ini. Namun teman saya kasihan juga karena dia udah sangat kelaparan sekali kayaknya. Maksudnya bukan kelaparan, makanan masih ada semacam ikan atau daging gitu ya. Ada, tapi dia nggak masuk, pengennya dia katanya sayuran. Baju saya basah karena keringat juga ya, karena panas teman-teman. Dan alhamdulillah saya sudah sampai di toko Indonesia dan kita langsung masuk aja. Mudah-mudahan apa yang saya cari itu ada buat teman saya biar cepat sembuh ya teman-teman. Kita langsung masuk aja ya. Ya Allah teman-teman, di toko Indonesia ini tidak ada bayam, tapi kalau untuk tahu ada. Cuman saya fokusnya ke bayam dulu ini. Terpaksa saya harus melanjutkan lagi ke depan ya. Mungkin ke supermarket Nori di sini. Ya Allah. Udah panas lagi nih. Saya nyari sayur bayam aja sampai masuk ke supermarket. Ya Allah, bayangin ya teman-teman. Sampai saya nyari ke sini gitu. Saking gak adanya di toko Indonesia, namun di sini juga sepertinya kagak ada. Saya nyari bayam kemana-mana nggak ketemu ini. Ya Allah. Nah teman-teman, saya karena tidak kuat panasnya, masya Allah tabarakallah. Kalau bahasa saya ngebulang ya, jadi pusing gitu. Penglihatan juga gelap. Dan alhamdulillah saya sudah dapat ini. Ada tahu, namun sayur bayam saya tidak dapat ya teman-teman. Di sini cuma saya mau masak sop-sopan ya. Ya Allah. Saya nggak kuat nih. Jadi buat teman-teman semua yang berada di Indonesia atau yang belum pernah merantau, jangan disia-siakan kedua orang tua kalian ya. Karena kalian setelah jauh dari orang tua, yang dirindukan apalagi di saat lagi sakit, perhatian dari orang tua. Namun untuk perhatian kita lagi merantau dan kita sakit itu kayaknya untuk kita ngasih kabar ke orang tua di perantauan itu kayaknya kurang baik juga ya teman-teman. Nah, dan kita sambung lagi setelah saya ini mau ceritanya ini mau langsung saya masak. Kasihan juga dia belum makannya. Kita sambung lagi setelah di rumah ya. Nah teman-teman, ceritanya nih saya mau masak sayur sop. Saya udah punya ayam, jangjangnya ini ya, satu sayap. Dan bumbunya juga kayak gini aja, saya kurang tahu sih. Dan ini juga ada ini apa, kol sama wortel. Dan insya Allah mau ngegoreng tahu juga. Karena saya nyari sayur bayam nggak ketemu ya teman-teman. Terpaksa bikin sayuran kayak gini aja. Saya mau potong tahunya ya. Kayaknya sih cuma syarat doang gitu, nggak bakalan dimakan dia. Kita aja gitu. Nggak bakalan ada gurih-gurihnya gimana gitu. 2 biji juga dia nggak bakalan habisin. Nah saya sudah masukin bawangnya, cuma mau digoreng dulu bentar ya. Pokoknya kalau sudah matang aja baru kita sambung lagi biar durasinya tidak terlalu panjang. Nah teman-teman, jadi seperti inilah ya kondisinya teman saya. Dan badannya juga panas teman-teman, panas sekali. Dan dia pengen sekali ya ke rumah sakit. Cuman kami di sini ngelarang karena sekarang juga kan lagi kritis atau lagi ada COVID-19 ini. Takut disangkanya dia kena COVID, padahal tidak. Alhamdulillah kemarin juga dia udah dikerik ini.
merah sekali sama saya, dan sekarang katanya masih mual-mual terus. Namun saya nyari sayuran bayam sampai ke supermarket karena di toko Indonesia itu nggak ada. Terpaksa saya cuma beli kol aja ya, jadi dibikin sop-sopan. Jadi seperti itulah, mudah-mudahan dimakan. Kalau untuk makanan enak tidak enak itu kalau yang lagi sakit mah pasti rasanya pahit aja ya. Nah, ayo bangun, nih makan dulu, belum makan kamu dari pagi itu. Bangun, lihat teman-teman, kasihan banget ya, baru 2 hari aja sama sekarang kondisinya udah segini ya. Harus habis ini. Nggak habis ini tadi. Ayo makan dulu, biar ada tenaga. Dan saya nyari obat antangin sama sakit kepala itu nggak ada. Inilah kondisinya sekarang ini. Sakit perutnya di net. Dia itu keluar masuk kamar mandi aja dan mual-mual terus ya, muntah terus. Muntah. Lemes sekali ya, lihat. Di kamar mandi juga berapa kali, ada 1 kali. Ya benar. Nah teman-teman, dia berusaha untuk makan meski kata dia pahit ya. Pahit, nggak ada rasa sama sekali. Makan nasi aja pahit, apalagi makan sayuran kayak gitu ya. Jadi kita Nggak ada wajar. rasa sama sekali, pahit. Kasihan banget. Jadi buat teman-teman yang belum pernah merasain merantau jauh dari orang tua, jangan anggap kami yang perantau ini enak aja. Karena di saat kita seperti ini, sakit seperti ini, kita butuh perhatian dari orang tua. Jadi jangan sia-siain orang tua ya teman-teman. Dan doakan juga kami supaya di sini selalu dalam lindungan Allah. Dan saudara saya ini, saya minta doanya supaya bisa secepatnya sembuh lagi gitu. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Dan saya Andrina mundur diri bersama saudara saya yang lagi kena musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.